Halo, selamat pagi, Profesor, dokter, dan teman sejawat sekalian. Kali ini saya ingin berbagi mengenai pelatihan yang ada di LMS itu sendiri. Misalnya kita mencari pelatihan terdiri dari seminar, webinar, kadang ada yang hands-on. Jadi kita bisa langsung cari di sini. Ada seminar, ada workshop, MOOC, atau pelatihan dan coaching. Nah, kita pilih sesuai dengan acara yang kita inginkan. Nah, terkadang ada acara misalnya dari WA yang kita dapat. Ini ada tulisannya, serba-serbi alergi pada anak. Tetapi kalau kita melihat, mencarinya langsung, itu tidak kita ketemukan gitu. Tergantung judulnya. Mungkin kita harus memasukkan langsung judul ini, webinar seri 1, serba-serbi anak. Kita coba ya. Nah, ini juga tidak tampak. Jadi tergantung acara yang dibuat oleh panitia begitu. Ini contoh. Oke. Nah, di pembelajaran itu sendiri kita bisa ikut apa saja. Yang penting tanggal pendaftarannya sesuai. Jadi kita harus rajin-rajin buka. Misalnya webinar ini. Webinar bersama menuju generasi sehat ya. Nah, ini dapat 1 SKP. Nah, mendaftarnya dikatakan di antara 13 sampai 16 Mei. Sedangkan tanggal hari ini adalah tanggal 18 Mei, sehingga ini kita tidak bisa melakukan pendaftaran. Jadi ini tidak bisa, karena acara juga sudah lewat. Terkadang flyernya agak terlambat masuk. Tertera bahwa hanya bisa mendaftar pada tanggal 16 Mei dan tanggal 17 Mei. Sedangkan tanggal hari ini adalah tanggal 19 Mei. Boleh lihat di pojok kanan atas, tanggal 19 Mei. Sedangkan ini pendaftarannya hanya di tanggal 16 dan 17. Sehingga otomatis kita tidak dapat melakukan permintaan akses. Jika profesor, dokter serta teman sejawat minta akses, maka akan ada tanda tidak bisa untuk diklik. Kemudian dalam memilih webinar, sebaiknya kita menyesuaikan dengan yang tertera di flyernya. Misalnya yang ini. Nah, kita lihat target pesertanya. Kita sesuaikan, misalnya tidak tertera dengan profesi kita, dokter spesialis atau dokter umum. Maka kalaupun kita ikut webinar ini, kalau tidak termasuk dalam target peserta, maka SKP-nya tidak akan diperhitungkan. Sehingga sebaiknya kita mencari webinar sesuai dengan kompetensi kita. Saya contohkan yang lain ya. Ini kan udah jelas keperawatan, berarti kita nggak bisa join kalau kita bukan perawat. Kalaupun join, ya tidak akan dapat SKP. Contoh lainnya adalah pembelajaran atasi stunting ini.
Nah, jika kita pergi ke target peserta yang ada di sini, ternyata target peserta dari stunting ini salah satunya adalah dokter. Karena profil yang di jabatan fungsional saya adalah dokter, maka otomatis saya dapat mengikuti webinar ini. Nah, terkadang tertutup dengan tulisan-tulisan yang lain, sehingga agar kita dapat melihat secara keseluruhan lengkap, jangan lupa kita klik kanan, kemudian open image in new tab, lalu kita buka di tabulasi yang baru. Akan terlihat secara keseluruhan dan lengkap beserta dengan nomor kontak person yang bisa kita hubungi. Terkadang kontak person itu bisa kita lihat di sebelah kanan di sini. Nah, pengumumannya ini nomor kontak personnya, harganya, dan upload dari bukti pembayaran. Ini adalah seminar hybrid pada tanggal 19 Mei sesuai dengan tanggal hari ini. Nah, jika kita minta akses, maka SKP-nya bisa saja tidak masuk karena target pesertanya hanya untuk bidan ahli, bidan terampil, dan bidan. Sehingga di luar 3 profesi ini dipastikan SKP-nya tidak akan masuk meskipun kita sudah ikuti webinarnya. Terkadang muncul hanya seperti ini, kan agak susah untuk melihat. Nomor teleponnya juga tertutup, jadi jangan lupa klik kanan, open image in new tab, lalu kita buka di tabulasi berikutnya sehingga kita dapat melihat nomor telepon penyelenggara yang bisa kita hubungi. Silahkan profesor, dokter, dan teman sejawat untuk menghubungi nomor yang tertera di flyer tersebut untuk melakukan proses pendaftarannya. Nah, saya ambil contoh, ini adalah SKP yang sudah saya dapatkan berdasarkan dengan jabatan fungsional yang tertera di profil saya. Sehingga SKP yang saya dapat ini totalnya 23. Ada yang dari ortopedi, kemudian asma day, webinar tentang TB, bahkan tentang transformasi pelayanan kesehatan yang bermartabat di era precision medicine. Nah, yang mana ini disesuaikan dengan jabatan fungsional yang telah saya update di pelataran sehat saya, sehingga saya bisa dapat total 23 SKP. Jadi, manfaatkan kesempatan yang ada untuk mengumpulkan SKP untuk pengurusan SIP yang telah ditentukan oleh pemerintah. Semoga informasi ini bermanfaat. Salam sehat buat profesor, dokter, dan teman sejawat sekalian.